rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan niatkan masing-masing untuk orang tua kita, nenek moyang kita, Susun ilah kita jawab. Penjerak sampai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Belum. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'buda illallah. La ilaha illallah. La matluba la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ummihi fid darain amin ya Allah.
Ramadan sampai berapa? Bulan kemarin mah itu bihalal bihalal. Ya, tahu. Maksudnya bulan Sebelum kemarin. Ramadan. Sebelum Pokoknya Ramadan. sampai situ ya. Bu Yehen yang sering rajin mana Bu Yehen? Dia suka rajin. Hah? Hah? Sama apa? Oh, tahiyat. Oke. Sholawat. Baca sholawat dalam tahiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Gurunya pun nggak nulis. Di antara Lupa. rukun itu kan tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu bisa disebut tahiyat akhir boleh, tasyahud akhir juga boleh. Ya. Tahiyat itu adalah penghormatan karena diawali tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Tasyahud akhir karena memang di situ ada dua kalimat syahadat. Syahadat. Ya. Nah, ini yang biasa kita laksanakan at-tahiyatul mubarakatus Sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna Wa ala ibadillahis sholihin. asyhadu an La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. itu tahiyat itu sampai situ. Ya, namanya tasyahud itu sampai situ. Nah, kesananya beda lagi, namanya ada sholawat. Nah, ketika kita asyhadu an la ilaha illallah, kalau kita ini Imam Syafi'i, Mazhab Syafi'i, ya. Jadi ketika tahiyat tangannya masih, ketika tahiyat itu tangannya masih gini. Ya. Jadi gini posisinya. Jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah, ya. Bagaimana kalau memang dari awal begini nggak apa-apa. Ya, dari awal begini nggak apa-apa. Ya, dari awal begini nggak apa-apa. Cuman kalau memang nggak begini, ya kita ini biasa memang ketika awal masih begini. Nggak ini, saya lihat nggak ada yang begini ya, mungkin jarinya nggak ada. Lemes, Ya, nggak apa, lemes. ya, nggak apa-apa. Ini kan hanya sunnah, ya. Kalau ada yang bergerak ini mungkin Parkinson ya, karena ada. Itu mungkin kalau lihat di luaran, kalau mungkin kita mungkin ya, tapi kalau dilihat di luaran, kadang ya yang biasanya ada cara-cara ini, Muter. yang muter, ya. Tapi itu namanya orang-orang yang belum ngopi. Karena mereka yang dulu mengatakan bahwa ini yang sunnah itu yang begini nih, mengatakan ini yang sunnah itu yang begini, dulu paling merasa paling sunnah, sekarang udah begini. Kenapa? Baru ketemu hadisnya. Jadi dari mana aja dia nggak ngomong, ya. Ya, orang-orang dulu orang salafi itu bukan gini, sekarang udah nggak gini lagi. Ini sekarang. Kalau dulu merasa paling yang sunnah ini begini, sekarang begini. Udah ketemu hadisnya. Jadi dari dulu kemana aja, ya. Jadi ketika syahadu an la ilaha illallah begini, ya. Seumpama lagi ini lemes dia, ini sombong, ya apa, ya, nggak kuat angkat jarinya, jari aja nggak kuat apalagi ngangkat suami. Allah. Ya. Ini pas asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Memang ada ulama yang mengatakan ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, habis itu nutup lagi nggak apa-apa. Ya, karena ini sunnah berbeda. Jadi jangan yang ini antara yang cuman memang kalau yang mutar-mutar begini, ya, yang mutar-mutar begini itu bikin puyeng. Ya, bikin puyeng yang lihat.
Makanya jangan lihat kanan kiri. Nah, syahadat itu ataupun tasyahud ataupun tahiyat itu sampai syahadat itu. Jadi at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. itu. Kemudian baca sholawat. Ya, baca sholawat itu beda ibunya. Beda antara tahiyat awal dengan tahiyat akhir. Ya, tahiyat awal ini itu cukup begini, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu cukup. Ya, katanya harus pakai wa ala ali. Nah, itu walaupun semua ustaz ada yang ngomong harus pakai wa ala ali, belum ngopi. Ya. Karena saya baca fikih dari mulai yang kecil yang sampai yang tebal. Cuman sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad cukup. Ya. Jadi kalau misalkan itu pakai wa ala ali berarti belum belajar lagi. Ya. Kalau tahiyat awal itu cukup buat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Habis itu langsung aja. Nah, kalau yang tahiyat akhir itu harus pakai wa ala ali. Ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan maaf saking memang hati-hatinya ketika tahiyat awal, saking katanya cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup segitu. Ketika ditambahin wa ala ali sayyidina Muhammad, ulama mengatakan wajib sujud sahwi. Harus sujud sahwi. Karena tahiyat awal itu cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak pakai wa ala ali. Paham? Ya. Jadi tahiyat awal itu cukup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung. Jadi nggak pakai wa ala ali. Kalau misalkan ada dengar yang lain, insya Allah silakan dibuka kitabnya kalau dia bisa. Ya. Kitabnya dari yang terkecil sampai yang besar pun sama. Kemudian kalau tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu paling sedikit. Jadi paling sedikit itu kalau di tahiyat akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu paling sedikit. Jadi kalau di tahiyat akhir itu harus pakai wa ala ali. Kalau di tahiyat awal Tidak usah. Kalau di tahiyat akhir, kalau tidak pakai wa ala ali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, harus sujud sahwi. Jadi harus pakai wa ala ali. Ya, itu paling sedikit. Sempurnanya seperti halnya kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Nah, itu sempurnanya. Ya. Kemudian kalau setelah fil alamin innaka hamidum majid, seumpamanya jadi makmum ataupun sendiri, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih Dajjal. Hafal nggak kira-kira? Insyaallah. Ya, yang hafal yang belum hafalin. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr Wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Kemudian assalamualaikum. Assalamualaikumnya itu yang wajib itu ke kanan. Ya, yang wajib itu ke kanan. Yang ke kiri itu sunnah. Jadi kalau seumpamanya ibu habis assalamualaikum warahmatullah, kemudian nggak salam ke kiri, sah. Ya. Jadi salamnya itu yang rukunnya itu adalah ke kanan sekali. Kalau yang kiri itu sunnah, berarti ada tambahannya.
Ya. Kalau semua assalamualaikum warahmatullah itu memang cukup warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Beda dengan sholat jenazah, itu sunnah pakai wabarakatuh. Ingat nih, kalau lagi sholat biasa itu cukupnya sampai assalamualaikum warahmatullah. Ya, jangan sok-sokan pakai wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ada yang jawab waalaikumsalam. Ya. Jadi yang sunnahnya itu adalah sampai warahmatullah. Itu yang pertama. Kemudian ke kiri itu sunnah. Kalau seumpamanya ya assalamualaikum warahmatullah, kemudian mohon maaf nggak kuat, pengen buang angin, kelepasan, maka haram salam kedua. Ya, kalau kelepasannya sebelum salam yang pertama batal sholat. Ya, kalau kentutnya sebelum salam bil alamina innaka min majid anak kuat. Sebelum salam udah kentut, batal salam. Ya. Tapi kalau misalkan mungkin assalamualaikum kenapa enggak buang air besar? Ya. Jadi kalau mau salam itu kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi kan gitu. Udah nggak pun angkat sih. Astagfirullah. Kasihan lah yang sebelah. Ya. Jadi kalau sudah salam pertama itu yang wajib, itu selesai sholat. Nah, ketika setelah salam pertama kemudian batal buang angin, maka haram salam keduanya. Ya, paham bu? Insyaallah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh gitu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum lagi nggak boleh. Ya, jadi itu yang harus diketahui. Nah, itu baca sholawatnya, baca sholawat Ibrahimiyah namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Gimana kalau seumpamanya sholatnya pengen cepat? Contohlah kalau tarawih, ya tarawih di sini karena memang bacaannya main cepat ikutin imam itu, maka itu ada tekniknya, ya tekniknya. Jadi kalau tarawih ini jangan dipraktekkan di waktu sholat sendirian. Ini matamu berapa jam boleh berarti pas sholat sendiri itu loh. Tapi ya tuh bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pengen yang cepat. Kalau sendirian baca yang sempurna. Tapi kalau misalkan jadi makmum kemudian imamnya cepat, ya memang cukup at-tahiyyatulillah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung salam. Itu kalau misalkan imamnya cepat. Itu kalau tarawih ya, itu beda. Nah ini ada pertanyaan dulu tak? Nggak ada. Jadi baca sholawatnya jangan sok-sokan juga mentang-mentang sendiri lagi senangnya baca sholawat, lagi sholat baca sholawatnya sholawat Maria. Terlalu rajin. Ya, tidak usah. Jadi baca aja sesuai yang memang bacaan dalam sholat. Ya dulu. Ingat salam yang wajib yang rukun itu salam pertama, salam yang kedua itu sunnah. Ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian setelah salam selesai, ya, itu kenapa mengusap
wajah. Mau mengusap monggo, nggak usap pun nggak apa-apa. Kenapa ulama itu mengusap? Karena sholat itu bukan ibarat, sholat itu as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu doa. Sedangkan dikiaskan kalau doa itu sunnah ketika habis doa itu usap wajah. Makanya ulama maksud itu memasak wajah. Jadi silakan ulama maksud itu nggak mengharuskan tidak. Nah, ketika mengusap wajah itu kan ada doa Allahumma ghfirli al-hamma wal hazan. Itu ada doa. Ya. Terkadang kita kalau sholat cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah bermake up takut luntur. Udah pasang bulu mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja yang kayak gitu. Ya. Jadi kalau memang nggak usah, ya nggak usah. Ini kok ini aliran apa nih nggak usah. Memang kalau yang merusak itu bisa dilaksanakan boleh, nggak perlu apa. Ya, cuman kalau ulama itu mengajarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bi'ani al-hazan. Ya Allah, jauhkanlah, hilangkanlah dari ini kebingungan, kesedihan. Yaitu doa itu. Allahumma bi'ani al-hamma wal hazan. Ya Allah, hilangkanlah kebingunganku, hilangkanlah kesedihanku. Ya sakit. Pokoknya pas sholat itu kan ada banyak masalah, banyak utang. Nanti ya Allah, lunaskan hutangku ya Allah, kan gitu. Ya. Nah itu diantaranya. Kemudian juga ini apalagi kalau sendirian, sholat itu sendirian, nah nggak bisa dimungkiri, nggak bisa dimungkiri. Setelah sholat itu malas sholat lagi. Ya, malas sholat sunat itu malas. Betul nggak? Hah? Nampak memang wajah. Katanya Ya. gini, udah syukur sholat fardunya udah kerjain. dalil orang malas. Yang penting udah sholat fardu katanya. Udah mau sholatnya pulang. Enggak ditambah sunnah pulang. Ya. Jadi gini, banyak sekali namanya sunnah. Kenapa harus ada sunnah? Ibu, sholat kita ini jauh dibanding dengan sholatnya Rasul. Rasul andai kata tidak melaksanakan sunnah satu kali pun, tidak akan bisa dibandingkan dengan sholatnya satu kali. Sholatnya Rasul tidak akan bisa dibandingkan dengan ribuan kali sholatnya kita. Ya, kehusuan beliau. Rasul itu ngajarin sholat sunnah buat kita. Nah, Rasul saja yang memang luar biasa sholatnya, sunnahnya luar biasa. Makanya minimal harus tahu ini. Ada sunnah rawatib. Sunnah rawatib itu sunnah yang mengikuti sholat wajib. Ada sunnah mu'akkadah, ada sunnah ghair mu'akkadah. Ingat, sunnah mu'akkadah itu sunnah yang mendekati wajib. Jadi kalau nggak arjen kali itu laksanakan. Kecuali kalau kita arjen waktunya sempit, guru memang bakal gurunya. Jadi ada sunnah mu'akkadah, ada sunnah ghair mu'akkadah. Sunnah yang mendekati wajib, ingat Bu. Semua ada 10. Ini harus diingat. Yang mendekati wajib. 1. Qobliyah subuh. Jadi jangan sampai ibu kalau bisa meninggalkan qobliyah subuh walaupun udah siap. Saking pentingnya qobliyah
walaupun kita bangunnya jam 7 atau jam 8 seumpamanya karena memang pulas tidurnya, tadi malamnya habis ikut berperang dengan Iran membunuh Yahudi, akhirnya kesiangan jam 8 ya, kesiangan jam 8. Maka Nabi saja dulu sengaja oleh Allah ketika dalam perjalanan itu semua Allah lelapkan. Padahal Nabi memang karena capek, Nabi itu bilang ke sahabat bilang, "Lal, kalau bahasa dulu, kamu jaga ya, saya ngantuk sekarang." Siap. Rupanya memang Allah sengaja semua Allah tidurkan, gak ada satupun yang memang terjaga karena saking capeknya. Akhirnya apa? Pas bangun matahari sudah ada. Berarti kalau lihat waktu itu sudah lewat subuhnya, ya, sudah lewat subuhnya. Ini sengaja oleh Allah untuk menunjukkan hukum. Nabi sengaja dipulaskan juga supaya ketika Nabi melaksanakan itulah hukumnya. Jadi ketika bangun itu Nabi nggak langsung sholat subuh, padahal sudah siang. Saking pentingnya qobliyah subuh, Nabi laksanakan qobliyah subuh dulu. Qobliyah subuh dulu baru melaksanakan sholat subuh. Saking pentingnya qobliyah subuh. Ya. Makanya kan orang yang paling kaya di dunia itu bukan orang yang banyak hartanya, ya. Orang yang melaksanakan qobliyah subuh. Pahalanya orang melaksanakan qobliyah subuh itu adalah seluruh kekayaan langit dan bumi pahala. Padahal cuma sunnah aja. Apalagi kalau sholat fardu. Makanya sholat yang paling besar pahala itu sholat subuh. Ya. Bagi laki-laki itu berjamaah, perempuan awal waktu. Bisa dapat pahalanya sama dengan laki-laki itu adalah ketika sholatnya awal waktu, adzan itu langsung ambil air wudhu. Jadi ketika orang sholat berjamaah di masjid, kita juga sholat sendiri, itu namanya awal waktu. Maka insya Allah akan dapat pahala. Ya. Makanya mohon maaf, kenapa paling berat, paling besar pahala sholat subuh? Karena memang ujiannya pun berat. Ya. Ngantuk. Lagi enak-enak ditidurin di bangunan, ya. Jadi pasti berat. Makanya kalau subuh ini di mana-mana rata-rata, kecuali kalau di Laguna alhamdulillah. Kalau sholat subuh, Masya Allah, full sampai keluar sendalnya. Saking banyak, saking penuhnya. Jadi di dalamnya sedikit, banyak di luar masjid. Ya. Subuh apa pahalanya? Apa Rasulullah? Andai kata umatku tahu apa yang ada dalam sholat subuh berjamaah, pahalanya, yakin umat manusia itu akan berebut ke masjid walaupun sambil mesok. Saking memang pahalanya nggak bisa dibayangkan lagi, luar biasa. Makanya bisa dipastikan orang yang sholat, dia rajin sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah selain subuh pun dia rajin berjamaah. Karena apa? Ujian yang paling besar itu di sholat subuh. Ujian yang paling besar itu sholat subuh. Nah, yang 10 itu 2 qobliyah subuh ingetin.
ya, yang muakkadah. Kedua, qobliyah zuhur 2 rakaat. Kemudian ba'diyah zuhur 2 rakaat. Sudah berapa? 6. 4. Yang 4 itu 2 setelah maghrib, 2 setelah minimal itu muakkadah itu namanya mendekati wajib. Ada yang namanya sunnah ghair muakkadah yang tidak mendekati wajib tapi sunnah ketika dilaksanakan mendapatkan pahala luar biasa. Itu jumlahnya ada 12. Ya, ingetin jumlahnya ada 12. Tadi ada berapa? 10. 2 sebelum subuh, 2 belum duhur, sebelum duhur, 2 ba'diyah duhur, setelah duhur, 2 setelah maghrib, 2 asal kok nggak ada. Nah, asal ini maksudnya nanti kepada ghair muakkadah. Ghair muakkadah itu ada 12. Mana yang 12? Duhur 2 rakaat. Sebelumnya, sesudahnya 2 rakaat. Jadi kalau yang tadi tambah berapa? 4. Jadi sebelum duhur itu 4 rakaat. Sesudah duhurnya juga 4 rakaat. Yang 2 muakkadah, yang 2-nya ghair muakkadah. Ya. 4 sebelum duhur, 4 sesudah duhur, itu antara dua-duanya itu ada. Nah, jadi baru 4 nih. Sebelum duhur 2 rakaat, setelah duhur 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Nah, 4 rakaat sebelum asar. Ingat, berarti sudah berapa? 8. Hah? Ada 8. 8. Masa masih hitung-hitungan TK nih? 2 sama 4 berapa? 8. Ya. 2 lagi sebelum maghrib, 2 lagi sebelum isya. Berarti jumlahnya 12. Ya. Nah, bagaimana ini yang 2 duhur itu pengen semuanya bawah. Jadi 1 kali sholat duhur itu 12 rakaat, bagus. Ya. Minimal 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Mau tambah lagi, kalau mau tambah 2 lagi, nggak sampai 8, cuma tambah 2. Mau nambahnya yang mana nih? Apa setelah, apa sebelum? Kenapa? Ya, yang 4 itu boleh 2 salam, boleh 1 salam. Yang 2 salam berarti 2 rakaat salam, naik lagi 2 rakaat. Mau sekaligus 4 rakaat itu 1 kali salam. Nggak ada ayat-ayat awalnya. Jadi 4 rakaat terus aja gini. Hah? Berapa? Nggak ada ayat awalnya. Ya, Nggak ada ayat awal. Ya. Jadi kalau yang mau ngambil 4 rakaat sholat sunat itu, contoh sebelum duhur saya mau digabung aja 4 rakaat boleh. Cuman nggak ada tahiyat awal. Karena itu bukan sholat fardu. Niatnya sudah, saya sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat karena Allah. Enggak disebut 4 rakaat itu enggak apa-apa. Ya. Jadi 4-4-nya itu enggak ada tahiyat awal, jadi tahiyatnya cuma sekali diulang saja. Ya. 4 rakaat. Setelah duhurnya pun begitu, silakan 4 rakaat sekaligus. Sebelum asar silakan. Mau 2 rakaat
boleh. Paham? Insyaallah. Ya. Nah itu banyak yang memang disepelekan, dianggapnya itu kayak sepele, ya. Dianggapnya kayak sepele padahal itu luar biasa. Ya, sholat sunat qobliyah ba'diyah itu luar biasa. Orang yang membiasakan sholat sunat qobliyah ba'diyah, insya Allah husnul khotimah. Amin. Ya. Jadi itu diantara penopangnya lah untuk menambal kekurangan di sholat yang wajib. Ya. Jadi mungkin ketika sholat wajib yang wajib itu susah untuk ingat lagi sholatnya. Baru Allahu Akbar udah ingat kondangan. Allahu Akbar udah ingat utang. Akhirnya apa? Ingat kemana-mana. Tahu-tahu ini rokat berapa ya? Ah? Nah itu dia. Ya. Jadi saya kasih tahu ibu, sholat itu wajib khusyuk. Kalau nggak khusyuk nggak sah. Kalau nggak sah berarti nggak sholat. Ayo. Ayo. Hah? Ibu, dengar ini. Sholat itu wajib khusyuk. Kalau tidak khusyuk tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah itu tidak sholat. Betul yang saya omongkan. Komanya cuma komanya, nyimpen komanya. Berarti ibu nggak sholat aja. Sholat itu Ya, wajib. wajib khusyuk, wajib. Kalau sholat nggak khusyuk ya nggak sah, betul. Secara fikih. Nah, yang harus tahu tuh khusyuk itu seperti apa. Begitu, ya. Paham? Sholat itu wajib khusyuk. Kalau nggak khusyuk nggak sah. Kalau nggak sah ya nggak sholat. Cuma khusyuk itu seperti apa harus tahu, ya. Jadi kalau levelnya ketika Allah Akbar kita memang ingat sama Allah, lalu masih apa? Kayaknya jauh deh. Nampak dari mantan-mantannya pun memang masih jauh. Ya. Allah Akbar, wah ingat sama Allah, selasa berdua sama Allah, kayaknya masih jauh. Ya, itu saya, Bu. Siapa, Bu? Saya. Itu saya. Siapa, Bu? Saya. Jadi khusyuk itu ibu nih, wajib khusyuk, wajib. Nggak boleh nggak. Kalau nggak khusyuk masalah. Jadi begini, khusyuk itu ada 3 tingkatan. Ya. Tingkat paling bawah, pertengahan, dan juga tinggi. Nah, kita ini harus wajib yang paling bawah. Kalau tidak sampai yang paling bawah pun tidak sah sholat. Jadi khusyuk yang paling bawah itu begini, apa namanya? Khusyuk mubtadiin, khusyuknya pemula. Ya, yang masih banyak kadang sholat itu hatinya kondangan. Ya, itu namanya khusyuk pemula. Seperti apa khusyuk pemula? Begini, Bu. Khusyuk pemula itu ketika Allahu Akbar, khusyuk kitanya itu tahu bahwa kita lagi sholat. Dalam arti apa? Menjaga rukunnya, menjaga pembatalannya. Maksudnya menjaga itu menghindari pembatalan. Gini, pas ketika gini, Allahu Akbar, walaupun hatinya kondangan, tapi kita ini sadar kita lagi sholat. Jadi menjaga pembatalan itu nggak dilaksanakan. Itu namanya khusyuk. Khusyuk paling bawah. Ya, walaupun hatinya kondangan, itulah khusyuk yang paling bawah. Yang paling rendah. Dia menjaga apa? Menjaga rukunnya, syaratnya dijaga, dan
tidak Batal. melaksanakan pembatalan. Nah, kalau kita ketika ketika lagi sholat Allahu Akbar, udah tahu kita tentang pembatalan itu, tapi kita melaksanakan pembatalan, berarti kita nggak khusyuk. Contoh lah, ya, contoh ini Allahu Akbar, hati udah jelas kondangan, ya. Kemudian ada gatal. Udah tahu gatal itu cara garuknya kayak gimana, tapi kita ini berarti dia nggak khusyuk, batal. Ya, jadi khusyuk tuh tahu kita lagi sholat. Gatal, dalam hati itu gatal, berarti kan hati nggak khusyuk nih, hatinya nggak khusyuk, nggak apa-apa, hatinya nggak khusyuk. Jadi khusyuk yang paling bawah itu adalah menjaga rukun syarat sholat, dan juga kita tahu menjaga juga menghindar dari pembatalan. Itu khusyuk yang paling bawah, ya, dan itu wajib. Kalau enggak berarti nggak sholat, ya. Jadi ketika gini ada gatal, tahu pada caranya supaya nggak batal itu ketika ada gatal gini, cukup gini, ya, karena ini nggak bergerak berulang-ulang. Ini bergeraknya dihitung satu, karena satu anggota. Ini bagian dari anggota, maka dihitungnya cuma satu. Tapi kalau gini, ini kan anggota, berapa kali? Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. 2 kali minimal, maksimal itu 2 kali yang dibolehkan itu. Kalau sudah 3 kali batal. Sekali tarik ke bawah, 2, 3, udah batal sholatnya. Balik gini, batal. Berarti dia nggak khusyuk. Ya, jadi khusyuk itu kita tahu lagi sholat Allahu Akbar, jadi menjaga. Ada gatal cukup gini. Ya. Nah itu, walaupun hatinya kemana, gitu. Jadi khusyuk yang paling bawah itu adalah menjaga rukun syarat sholat dan juga meninggalkan pembatalan. Paham? Insyaallah. Jadi sholat itu harus Khusyuk. ya. Cuman banyak orang yang belum tahu, karena terkadang ngajinya pun tahu. Ya. Jadi khusyuk itu ada yang paling rendah, dan memang sholat itu wajib khusyuk, nggak boleh khusyuk. Kalau nggak khusyuk nggak sah. Kalau nggak sah berarti nggak sholat. Jadi khusyuk yang paling bawah itu kita menjaga rukun syaratnya. Ya, paham Bu? Insyaallah. Nah, khusyuk yang kedua tingkatannya adalah ketika dia sholat, ya, ketika dia sholat itu apa yang dia ucapkan dari bacaan sholat itu, hati pun mengikuti dengan terjemahnya, dengan maknanya. Jadi nggak ingat kemana-mana, ya. Nah, khusyuk yang paling tinggi inilah ketika sholat itu udah nggak ingat kemana-mana kecuali serasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah tingkat tinggi kalau ya. Jadi sholat tetap harus khusyuk, nggak boleh nggak khusyuk. Paham? Nah, jadi gitu. Jaga pembatalannya, jangan asal-asalan. Ya, kalau gatal pun ya gatal ya. Gimana Bu? Baru. Masa tidak elegan. Tidak elegan. Brutal. Itu batal juga, ya. Ya, istilahnya batal. Kenapa? Kayaknya kutuan. Ya. Jadi Kalau kaki gimana garungnya? Kenapa? Kalau kaki, seandainya kaki gatal gimana garungnya? nah, tahan dulu. Lah gimana tuh? Ya, tahan dulu. Ya, pura-puranya pas bagian pas lagi rukuk kan. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting nggak ini
Kalau lagi sholat ada apa ya untuk contoh misalkan anak kecil yang menghalangi semua boleh ya misalkan anak kecil halangi nih sujud ya geser aja begini ya jangan gini itu digesernya gini Kalau anaknya digeser pakai kaki. awas mengalat salah Brutal, barbar. jadi geser aja nggak apa-apa geser ya lihat situasi lah kanan misalkan yang lebih ini boleh kanan boleh kiri tergantung ininya lah tergantung apa Situasional. Hah? Iya, kadang ada yang ini ketiga gitu. Lorot. Ya, ini kalau model apa? Rock. Kena atau apa kan? Mungkin lagi sujud kan gini. Iya. Pas gini Kejel. Frog. Kalau bawahnya kan gitu. Iya. Lorot. Kalau cuma melorot sampai sini kan masih ketutup. Iya. Biarin aja. Nggak apa-apa, itu namanya ada hajat. Ya. Pas berdiri aja. Allah. Boleh. Iya, daripada merorot. Ya pas Kan berdiri set nggak apa-apa. gitu. Sambil Asal jaga gerakan aja asal kan. jangan terlalu gini. Allah. Batal lah itu mah. Allah. Gitu langsung. Allah gini. Allahu Akbar. Ya batal lah Bu RT. Melorot sampai bawah. Nanti kan berarti kelihatan kakinya. Bu RT berarti mukenanya wajib diganti, karetnya udah longgar. Yang kasihan pas ada sebut di bawah pingsan dia. Wangi. Ya. Jadi bisa kalau untuk membetulkan apa kena atau apa nggak apa-apa. Bergerak untuk ada hajat atau darurat nggak masalah. Ya. Atau model mohon maaf ya, lagi gini aja lagi sholat, tiba-tiba ada cecat apa? Lainnya kan cecat. Nah, nggak apa-apa langsung gini aja. Ini langsung gini. Kalau basah, kalau tainya basah, ya basah mah kena najis dong Pak. Batal. Gini. Itu kan model tai cecat, otomatis pasti basah. Ya. Tapi kan Bulat. bulat gitu kan. Jadi kita ini kan yang bulatnya, yang basahnya sedikit itu dia dimaafkan ketika sholatnya. Nanti apa namanya dicuci ya. Kecuali kalau gini, bukannya dibuang malah digini-gini. Kurang kerjaan. Ya, jadi langsung aja diikutkan. Gak apa misalkan gini aja, boleh. Cuman jangan gini. Ini berapa kali? Jadi cuman gini aja gak apa-apa sekali. Gitu aja. Atau pakai gini. Kalau kayak yang ini jadi Batal lah Pak. Cuci pakai ini baru. Jadi itu dia sekarang. Jadi memang sebenarnya ada. Berarti di rumahnya banyak jin. Teknik ini senang ya. Nah, itu saja mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Muhammad. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahirabbil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.